Ya, barangkali masyarakat secara luas tahu tentang saya itu adalah sebagai seorang purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal. Ya, mungkin juga ada yang kenal saya sebagai Gubernur Ibu Kota Negara DKI Jakarta. Mungkin juga ada yang kenal saya sebagai pernah jadi Kepala Badan Intelijen Negara, barangkali itu ya. Nah, oleh karena itu banyak yang penasaran. Siapa sih sebenarnya Bang Yos? Apalagi kalau di rumah itu dia sebagai apa gitu? Seperti apa gitu? Nah, inilah kesempatan saya menjawab semua pertanyaan secara lugas apa adanya dalam program Sudut Pandang Bang Yos. Nah, inilah kediaman saya, sahabatku. Jadi rumah saya ini memang dulu kebun, ya, kebun buah-buahan. Kemudian saya pikir saya itu dari desa, ya. Waktu jadi tentara juga di hutan aja terus, kan gitu. Jadi saya jujur aja nggak kelasan tinggal di tengah-tengah kota yang bising, polusi gitu. Pernikahan saya dengan istri saya, ya Pak Rini sebutannya, ya, itu pada tanggal 24 Agustus tepat yang ke-48. Nah, gitu kan. Udah lama banget ya. Jadi nunggu 2 tahun lagi kita merayakan pernikahan emas gitu. Mungkin perlu cerita ya masa saya ketemu sama Pak Rini dulu ya. Waktu itu ya, setelah lulus dari Akademi Militer dengan pangkat Letnan II ya, lalu saya bergabung dengan pasukan elit kita ya, pasukan khusus Kopassus ya. Nah, selama bujang itu kan saya sadar gitu ya bahwa saya harus bersaing dengan teman-teman saya sendiri gitu. Dalam arti bersaing positif kan, karena Anda ketahui bahwa struktur organisasi TNI itu kayak piramida begini gitu ya. Pada saat kita lulus bareng-bareng rame-rame gitu, tapi pada saat terus berikutnya makin sempit tempat itu. Karena TNI bukan seperti PNS. Ya, PNS sudah jangka waktu naik pangkat, dinaikkan pangkat walaupun jabatannya tetap. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, oleh karena itu kita bersaing satu sama lain. Nah, saya sadar dengan itu. Maka kemudian saya pikir saya harus punya nilai lebih dari yang lain gitu. Banyak teman-teman saya yang bujangan di mes itu lalu susut itu pada habis karena keluar mes karena dia nikah gitu. Pada saat pangkat dia masih Letnan II, kemudian Letnan I gitu. Dan saya terus bertahan. Ya saya tidak nikah. Sampai saya kapten ya. Kapten itu trip 3 begini nih. Nah, kebetulan suatu saat komandan saya itu namanya Kolonel Dading Kalbuati. Ya, orangnya keren, ya, gua agak keren lah kayak orang Indian itu kan, ya, penampilannya. Dan beliau itu penggemar motor gede gitu kan, motor gede terutama Harley lah gitu kan. Dan saya punya Harley gitu kan, jadi saya keluyurannya pakai Harley itu, Harley tua ya, ingat ya, masih diondel gini setelahnya, bukan bukan kayak sekarang, bukan, ya. Personelnya pun di tangkinya gitu, gitu komplit. Rada rumit lah gitu, tapi kan udah biasa saya kan. Nah sejak itu ternyata komandan saya itu bisa dikatakan udah jatuh cinta lah sama aku gitu. Jadi beliau kan nggak ada temen ya keluarganya di sana gitu kan. Naik Harley nggak ada temennya, akhirnya aku yang nemenin naik Harley itu. Nah cerita singkatnya,
waktu kita berdua duduk di mes, di depan mesnya komandan saya itu, cerita gini, kalau ngambil saya kan, Yos, kalau sore-sore begini nih ya, biasanya ada cewek nih, lewat di jalan kita ini kan gitu. Oh, cantik gitu kan. Dia naik Vespa warnanya biru gitu. Karena dekatnya dan ini bukan dinas, jadi saya tanya, lalu kenapa, Pi? Kamu ya, kalau nggak bisa kenal cewek itu, jangan ngaku perwira saya kamu. Wah, aku udah ngerti lah, watak komandan saya itu kalau aku sampai nggak kenal gitu, pasti aku diledek habis-habisan lah gitu. Lewat ya, itu kan gitu kan. Kejar kan gitu loh. Udah kan aku terus dari duduk loncat itu motor saya kan, jangan pakai motor saya gitu kan. Nah untung zaman dulu itu jalan masih sepi gitu, jalannya namanya jalan apa namanya Bayeman gitu kan. Terus saya kejar gitu, dari jauh kelihatan klepet jaketnya gitu kan. Nah terus jalannya itu mendaki nih gini, loh kok nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan mendaki gitu, berarti ngilang kemana ini anak kan gitu kan. Kiri perumahan-perumahan gitu, berarti pasti ke kanan kan, ada gang, namanya Gang Boton Gang Boton 1 gitu kan. Saya nggak mikir panjang, saya harus apa namanya belok ke kanan, udah ke kanan. Begitu masuk gang itu sebelah kanan itu apa namanya temboknya sekolahan, saya nggak tengok lagi kan ke kiri gitu perumahan. Itu udah rumah nomor 1, begitu turun dikit itu ada di garasinya itu ada Toyota menghadap ke jalan gini, tapi sebenarnya ada Vespa biru menghadap sebaliknya gitu. Wah pasti ini nih. Suatu saat dia datang ke rumah gitu, ini garasinya ini di sini, tapi waktu itu nggak ada saya. Ketok, oh ini betul. Ya udah cuma salaman, kenalan, udah ngobrol sebentar dia pulang. Inilah pertama kenal kan, ya tentu saja Anda semua tahu di Kota Magelang kan, aku namanya parkir di tempat lain aja pasti aku ketahuan, gitu kan. Nah ternyata anak ini, cewek ini yang namanya Story ini ya, nama lengkapnya ya, itu masih SMP gitu kan, SMP kelas 3, memang bongor gitu kan, kelihatan kayak gede gitu. Jadi ya sudahlah pacarin. Oleh karena itu saya pacaran sampai 4 tahun, gitu, sampai dia lulus SMA. Terus saya minta izin orang tuanya bahwa saya harus nikah segera. Jadi saya nikahin dia masih umur 20-an lah dia gitu kan, waktu saya nikah. Jadi termasuk parasit termuda lah di situ dia kan. Pertama ya, dia kan lebih tua dari saya. Tentunya dia mesti akan jaga saya kan. Yang kedua, dia udah mapan gitu loh, dalam arti kata dia kan waktu itu kan di militer. Pangkatnya udah letnan 1. Terus setelah itu ya dia begitu langsung ngomong sama orang tua saya kalau dia anak saya gitu. Ya udah, saya ikut aja. Orang tua saya juga udahlah, itu kan udah mapan, udah enak kalau gitu. Ya udah saya ikutin orang tua. Saat itu kemudian 1 tahun kemudian ya, ini cerita tahun 74, 75 saya punya anak gitu kan, sama anak. Nah, tetapi di tengah-tengah sebelum dia lahir ini, saya secara diam-diam memang sudah ditugaskan gitu kan. Ditugaskan langsung oleh Pak Beni Murdani, ya, Mayor Jenderal, agar saya melakukan penyelidikan di Timur-Timur gitu. Nah itulah terpaksa harus meninggalkan mereka dengan cara-cara yang tidak lazim gitu ya. Karena memang dalam tugas itu kita dilarang memberitahu keluarga ya, untuk menjaga kerahasiaan operasi gitu. Kan waktu itu kan lagi bahayanya kan. Nah suatu saat ada jenazah gitu kan. Saya sebagai ketua, saya hadir untuk menghadiri pemakamannya. Ketika saya hadir menghadiri pemakaman di Kalibatas itu kan, Mbak, terus ada teman saya, ada lubang yang kosong persis di sebelah yang makam itu. Mbak, nanti itu buat Pak Sudarso. Waduh, saya sampai pingsan, Mbak. Jangan sangka ya kalau dulu itu ada komunikasi telepon, enggak ada telepon. Yang kedua juga saya
malas nulis surat saya kan gitu. Malas surat. Oleh karena itu, karena seringnya saya pergi gitu, jadi saya sudah doktrin ya istri saya. Kalau saya lagi tugas, lalu tidak ada berita tentang saya, artinya saya selamat gitu. Artinya saya selamat. Kalau ada berita justru nggak baik gitu kan. Nah oleh karena itu memang nggak pernah ada komunikasi. Tentu ya di dalam kehidupan karir saya, saat masih di militer, itu ada hal-hal yang kadang-kadang apa ya nggak sesuai dengan kehendak kita itu, tiba-tiba kita ditugaskan di sana atau dipindah ke sana gitu. Nah itu menjadi peran istri saya itu sangat tinggi gitu. Apalagi ya saat ini ya, ini peran untuk menenangkan diri saya gitu. Jadi bagian ekonomi kita kan gitu kan. Ya Anda tahulah kehidupan militer itu seperti apa ya, terbatasnya gitu. Lalu kepingin kan seorang ibu kan anak-anaknya ini harus cukup gizi gitu. Saya ingat sekali ya, saat saya kapten sampai dengan mayor gitu ya, istri saya itu masih suka jualan apa ya kue gitu kan, lalu dititipkan di sekolahan gitu kan ya. Terus apa ya dulu minuman itu yang dia pinter bikinnya itu beras kencur. Nah, beras kencur itu juga dia jual gitu kan. Dan saya izinkan itu, saya juga nggak perlu malu ya, karena semuanya itu barang halal kan gitu kan. Masih muda, suami juga pendapatan gajinya kan masih sedikit. Mau nggak mau saya harus usaha gitu. Saya usaha apa ya gitu kan. Akhirnya saya usaha pertama itu jual ini Mbak, jual beras kencur gitu kan. Udah beras kencur waktu itu saya masih di Magelang, terus pindah ke Solo. Kebetulan pindah ke Solo kan ganti lagi karena di Solo banyak batik, saya jual batik. Terus ada iparnya Bang Yos yang di Jakarta. Dik, mau aku dikirimin batik? Oh ya udah, saya kirimin batik gitu ke dia kan di Jakarta ya lancar gitu. Setelah itu saya jualan tas sepatu dari Bandung gitu kan. Kakak saya di sana, saya oper lagi batik ke sana. Anunya kirim ke sini tas sepatu, pokoknya zaman dulu kan masih semuanya sama, tasnya merah, sepatu merah, payung merah gitu. Yaitu kita jual tas sama sepatu sama ya payung, pokoknya perlengkapan ibu-ibu gitu. Mereka senang banget. Ya, lah itu kita bayarnya kan tidak cash, kredit, Mbak. Ya kadang-kadang ada yang bayar lunas, kadang-kadang ya itu mungkin maklum ya. Yang beli juga kadang-kadang teman kan, seangkatan. Terus wah kalau sama Mbak Rini gampang deh gitu. Tapi ya udah ikutin semua gitu. Tapi alhamdulillah ya ada rezeki lah Mbak dari penjualan itu. Nah tentu saja supaya masyarakat tahu ya, makin tinggi tuh pangkat kita itu, bukan kita korupsi, bukan gitu. Karena TNI itu sangat minim lah gitu ya. Fasilitas ininya itu biaya itu sangat minim gitu. Paling-paling gini loh, misalnya gini ya, aku tugas kan ya, akan sering banget tugas aku kan. Saya dapat namanya ULP. ULP itu singkatan uang lauk pauk. Nah itu diberikan kepada kita saat kita di hutan mau beli lauk pauk di mana kan gitu kan. Nah itu terbawa pulang. Jumlahnya nggak seberapa ya dari 10 bulan karena supaya Anda ketahui kalau Kopassus itu tugas nggak boleh lebih 10 bulan. Ya, karena tekanannya amat berat gitu kan, bisa menyebabkan efek-efek yang tidak baik terhadap prajurit kalau lebih dari itu. Nah itu suka dapat tabungan dan saya termasuk seseorang figur yang hidup itu sangat irit ya, irit dan saya itu bahasa Jawanya itu geminas titi gitu katanya kan ya. Jadi kalau ada rezeki itu selalu saya tabung gitu kan ya. Nah termasuk saya bisa membeli kebun seluas ini gitu kan. Nah saat saya tabungan dan caranya juga pada saat orang nggak ngira ini akan jadi kawasan rame gitu kan, masih dari hutan, masih dari kampung, desa banget gitu lah saya mulai kan. Caranya seperti itu. Peran keluarga, terutama istri saya itu
terhadap karakteristik saya itu memang sangat tinggi. Saya merasa saya bukanlah bisa apa-apa tanpa ada mereka ini. Anak saya yang perempuan ini juga sering kalau ngobrol itu juga ada nasihat-nasihat di dalamnya lah gitu ya. Dan menerima mereka kenyataan itu pada saat kita punya rezeki, dia juga tahu pada saat kita ini susah juga dia bisa menyesuaikan gitu. Ya alhamdulillah peran keluarga itu seperti itu dan bagi saya itu sangat berarti ya. Yang pertama kan namanya Yesi itu kan dari Yos itu kan. Yang kedua Rene itu dari Rini lah gitu, kira-kira kayak gitu kan. Nama itu kita ambil gitu. Ya cerita singkatnya lalu dua anak ini karakternya amat berbeda gitu. Ya yang satu feminin banget, yang satu tomboy lah gitu si Rene itu kan gitu dari kecil kan. Kalau nyari olahraga juga olahraga yang berbahaya gitu. Gitu ceritanya. Nah, bagaimana hubungan saya dengan anak saya ini ya? Jadi saya dari kecil itu melatih mereka itu disiplin, ya, terutama disiplin waktu. Dan bahkan saking dia itu hidup di lingkungan militer kan ya. Jadi kalau di Kopassus itu kantor perumahan itu satu komplek, gitu kan. Jadi kalau kita mau pulang pasti lewat penjagaan kan. Wah, dia dua-duanya itu hormat ini dari mobil itu. Ya sih sama Rene itu kalau di mobil hormat gini. Kalau lewat penjagaan gitu kan, lihat prajurit baret merah gitu dia gini di jalan gitu kan. Itu sampai kayak begitu nggak saya suruh loh, tapi dia ada tatanan begitu. Nah, jadi kehidupan militer di diri saya itu menjadi sangat kuat, ya sangat kuat. Otomatis juga akan tercermin dari sikap-sikap saya, ya terhadap juga keluarga saya, anak saya. Mungkin untuk ukuran orang biasa sangat keras terhadap anak-anak saya gitu. Bahkan saya membuat aturan ya. Kalau kamu masih 10 terbesar atau the big 10, ya nggak tak kasih sanksi apa-apa kecuali saya kecewa gitu. Ya. Tetapi lebih dari itu saya hukum kamu, gitu. Misalnya papa gitu, ya misalnya kamu nomor 13, berarti kamu harus saya pukul pantatmu 3 kali, gitu. Kalau nomor 15 ya 5 kali, kan gitu kan. Ya sebenarnya aku mukul itu ya mukul nggak kayak mukul tahanan, bukan kayak gitu ya. Gitu. Hanya untuk harus ada punishment gitu ya. Sebaliknya juga kalau dia baik juga saya berikan reward. Reward itu kan bukan sesuatu kan, bisa aja pujian gitu. Wah, bagus sama anak saya, gitu kan. Jadi yang terbaik. Gitu. Jadi dia kalau terhadap anak-anak dia ya biasa aja sih, bisa ayo nih, kadang-kadang, ayo kita pergi. Gitu. Tapi Mbak kalau mendadak gitu aja pergi kita pergi, entar dong Pak, ayo ini udah jam segini, kita wah udah kececeran semua, sepatu dicincin ada yang anu gitu, jadi semua diributkan, tapi ya ada baiknya mereka si Bang Yos itu melatih kita untuk disiplin gitu loh. Misalnya acara jam 9 udah siap, paling enggak jam 9 kurang 10 udah siap semuanya. Kalau itu anak-anak kan santai gitu kan, jadi entar dulu aku belum mau, nah coba direpotkan gitu, tapi senang. Peran keluarga, terutama istri saya itu terhadap karir saya itu memang sangat tinggi. Saya merasa saya bukanlah bisa apa-apa tanpa ada mereka ini. Anak saya yang perempuan ini juga sering kalau ngobrol itu juga ada nasihat-nasihat di dalamnya lah gitu ya. Dan menerima mereka kenyataan itu pada saat kita punya rezeki, dia juga tahu pada saat kita ini susah juga dia bisa menyesuaikan gitu. Ya alhamdulillah peran keluarga itu seperti itu dan bagi saya itu sangat berarti ya. Jadi di dalam kehidupan itu ya tentu saja nggak terus smooth gitu ya.
kayak kita itu rukun, nggak selalu ada. Ya, masalah itu selalu ada. Nah, disinilah saya terutama ya yang lebih tua umurnya gitu kan, saya harus mampu mengendalikan diri saya ya. Pada saat tensi istri kita itu tinggi, kita harus cooling down gitu kan. Dan sebaliknya akhirnya juga begitu, pada saat tinggi dia seperti itu gitu. Dia menenangkan pikiran saya gitu. Jadi nggak pernah terpikir kemudian ya kita mempunyai istri lagi gitu. Apakah itu siri, apakah itu dengan cara-cara senyap. Maaf sekali, saya nggak pernah terpikir seperti itu. Karena apa ya, sekali lagi saya bisa kayak begini, itu peran istri saya itu tidak kecil. Ya, saya selalu umpamakan diri saya. Ya, sama juga kan kalau saya nikah lagi, apakah itu terang-terangan atau itu siri ataupun apapun itu ya. Andai kata istri saya yang seperti itu, perasaan saya seperti apa gitu. Dan kita sudah umur begini ya, sudah punya ini anak sudah punya anak juga kayak itu. Ngapain kita harus yang aneh-aneh gitu loh. Jadi menurut saya itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya lah ya. Gitu kan. Jadi kita harus selalu menerima ya apapun kekurangan dari istri kita gitu kan. Nggak ada orang itu sempurna. Saya rasa istri saya juga menilai saya seperti itu. Dia bisa menerima kekurangan yang ada diri saya. Gitu. Jadi kuncinya itu saja, selalu kita sadarkan, kita balikkan ke diri kita. Kalau saya melakukan ini, gitu. Nah, andai kata ini dilakukan oleh istri saya, seperti apa perasaan saya? Gitu. Nah, kalau tahu perasaan itu tentu akan membuat kita sangat tersinggung, sangat direndahkan martabat. Gitu. Kenapa kita lakukan sekarang? Kan gitu, dari kita. Jadi dengan mengingatkan seperti itu, kita tentunya kalau kita normal ya tentu kita sadar itu jangan dilakukan itu. Kita harus memperlakukan suami itu sebagai teman sendiri. Di samping itu kalau dengan anak-anak ya kita suka ngobrol bareng-bareng apa yang dialami suami saya atau Bang Yos kepada anak-anak. Itu misalnya kalau kamu ingin jadi ini, kamu harus begini. Jadi dia selalu mengarahkan. Anak-anak juga semuanya patuh semuanya. Yang nomor 1 juga sudah selesai di UI gitu. Kemudian yang nomor 2 juga sudah selesai semuanya. Dan mereka juga sudah menikah sampai saat ini kita punya cucu 3 orang gitu. Jadi itulah gitu. Jadi selalu menganggap bahwa itu bapak, itu suami, itu teman gitu loh buat kita gitu loh. Ya orangnya tegas gitu ya. Samping itu juga dia baik, sama teman-teman kayak seperti saudara gitu loh, banyak seperti itu. Kemudian di samping itu dia menanamkan ilmu yang dia dapatkan kepada anak maupun kepada menantu gitu. Bahasanya kalau kamu ingin berhasil, kamu harus berbuat ini. Jadi anak-anak selalu mendengar apa yang disampaikan papahnya, orang tuanya untuk menjadi orang sukses gitu. Ya harapan saya, suami saya selalu sehat ya, kemudian dia bisa bekerja, maksudnya untuk dia kan udah pensiun tapi dia masih mengisi otaknya dengan berbagai kegiatan, apalagi dia sekarang juga udah masuk di suatu partai gitu ya, mungkin itulah untuk mengasah otaknya supaya jangan diem gitu. Kalau dia mungkin malah bingung, dia selalu ada aja kegiatannya gitu.
Jadi saat ini ya tentu saja yang kita inginkan ya, karena kita umur terus bertambah gitu ya. Kita itu diberikan kesehatan, itu yang pertama ya. Kita itu artinya saya, istri saya, anak, dan cucu-cucu saya juga. Gitu. Dan itu terus saya ucapkan setiap kali saya habis sholat gitu. Habis sholat waktu doa itu terus ada poin itu selalu ada. Ya, minta dilindungi oleh Allah gitu dari ya terutama malapetaka dan bahaya virus yang sedang melanda kita itu misalnya kan. Juga saya selalu minta kita diberikan perlindungan kesehatan, selalu saya ucapkan gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini semuanya berjalan baik ya. Saya pun bersikap terhadap cucu saya ini juga seperti kepada anak saya dulu gitu. Ya walaupun dalam bentuk lain ya. Kalau dulu anak-anak saya itu masih kekerasan mungkin saya ya, cara anunya. Kalau sekarang dengan anak dia atau cucu saya ini, saya berbeda. Selalu saya diskusi dia, mengapa ini tidak boleh gitu. Nah gitu kan, dan harapan saya tentu satu-satunya kecuali kita terus bisa kumpul rukun seperti ini, ya anak-anak dan turunan-turunan saya itu bisa jadi kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat dan nusa bangsa inilah gitu kan. Dan saya sendiri terjaga kesehatan, saya mengikuti perkembangan, saya seorang prajurit, saya tidak akan pernah berhenti mengabdi negara ini saat saya memang diperlukan. Itu pastinya itu. Saya dilahirkan dengan didikan untuk berdiri di kaki sendiri. Menjaga integritas dan prinsip diri adalah hal yang utama. Tidak luput dukungan keluarga menjadi doa utama. Semua hal harus selalu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kita bisa menilainya secara objektif. Inilah sudut pandang bersama Bang Yos.